Ban. Ya, lagi-lagi ban yang dibahas. Karena ternyata dalam satu ban di Formula One banyak banget pertanyaan di sana. Yaitu apa sih isi angin dari ban mobil F1? Pakai angin biasakah? Yang biasa ada di pom bensin dan di lai-lai? Atau pakai nitrogen? Atau pakai ban mati kayak sepeda bocil? Sebenarnya peraturan pengisian angin ban pada mobil Formula One itu udah diatur juga oleh FIA. Dan peraturan ini masuk ke regulasi inflasi ban, yang mana boleh menggunakan angin biasa dan boleh menggunakan nitrogen. Nah, jadi dari pengisian angin ban aja udah ada strateginya nih. Bener-bener ya, balapan F1 ini hal sepele aja jadi strategi. Dan kebanyakan emang sih tim F1 menggunakan nitrogen, bahkan hampir semua. Karena kalau pakai angin biasa, sangat sulit untuk menjaga suhu ban di kondisi optimal. Ya, karena ini udara atmosfer mengandung uap air dan tingkat kelembapan di udara terus berfluktuasi. Nah, gara-gara hal inilah, makanya pengisian ban pakai angin biasa jarang sekali dipakai. Bahkan sekarang udah nggak ada kayaknya. Dan kenapa pengisian nitrogen lah yang digunakan? Ini karena sifat gas nitrogen menghilangkan semua variabel yang menggunakan udara atmosfer, tingkat kelembapan dengan cara yang berbeda. Gas nitrogen adalah senyawa kimia yang lebih stabil daripada kombinasi hidrogen dan oksigen yang ada pada umumnya. Dan sangat cocok untuk ban Formula One yang memiliki suhu tinggi ketika balapan. Kemudian nitrogen dapat menekan suhu ban cukup stabil. Jadi, ban F1 diisi dengan nitrogen ini untuk memastikan konsistensi kinerja ban, terutama ketika suhu ban meningkat. Ditambah kelembapan udara yang bervariasi secara konstan dan dapat dengan mudah mengakibatkan tekanan keempat ban berubah satu sama lain. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi keseimbangan dan penanganan mobil. Penggunaan nitrogen pada ban juga menambah kestabilan saat balapan F1 di ketinggian. Tapi sebagian besar balapan F1 berada di dekat permukaan laut sih. Seperti contoh sirkuit Brazil yang berada di ketinggian 2.600 kaki atau 800 meter di atas permukaan laut, sedangkan sirkuit Meksiko berada di ketinggian 7.500 kaki atau 2.300 meter di atas permukaan laut. Jadi ban yang diisi nitrogen masih bisa mempertahankan tingkat konsistensi yang sama pada keempat bannya di ketinggian permukaan sirkuit Meksiko dan Brazil. Bagaimana dengan di Spa? Karena Spa-Francorchamps berada di perbukitan, maka dari itu biasanya ban F1 akan mengalami perbedaan tekanan ban pada lap-lap tertentu. Ya, contohnya, kalau kalian naik pesawat terus bawa ciki yang dibungkus dengan udara, pasti pas di ketinggian, cikinya bakal menggelembung. Jadi nitrogen bisa dibilang gas yang dapat menyesuaikan di segala ketinggian. Dan nitrogen telah digunakan pada ban mobil balap sejak tahun 1960-an. Sebelumnya nitrogen telah digunakan pada ban pesawat untuk mencegah ban mengembang di ketinggian. Nah, jadi dulunya tim akan membawa botol nitrogen bertekanan tinggi ke setiap Grand Prix dan menggunakan nitrogen dalam botol untuk mengisi ban mobil F1 mereka. Dan ini telah berubah pada tahun 1992 dengan penemuan sistem Uniflat ketika Goodyear menjadi pemasok ban untuk F1. Divisi F1 Goodyear bekerja sama dengan pemisahan udara kalor untuk merancang fasilitas produksi nitrogen di tempat yang dapat dengan mudah dipasang di setiap Grand Prix. Perusahaan New Air dibentuk untuk mendistribusikan dan memasang sistem Uniflat di setiap Grand Prix. Grand Prix pertama yang menggunakan sistem produksi Uniflat nitrogen adalah Grand Prix Jepang tahun 1992. Dan sistem yang sama masih digunakan sampai sekarang, meskipun ban F1 sekarang dipasok oleh Pirelli, bukan Goodyear lagi. Nah, untuk tekanan bannya sendiri itu juga berbeda-beda. Ya, kalau kita main game F1 22, kalian bisa setting mobil F1 kalian sendiri kan, dan bisa menambah atau mengurangi tekanan ban. Ya, ini jelas berbeda dengan mobil keseharian kita, yang mana udah ada standar tekanan anginnya, yang nempel di balik pintu pengemudi. Jadi di F1 tidak ada tekanan standar yang dibutuhkan ban Formula One untuk dipompa sepanjang musim. Ini semua berdasarkan ketinggian lintasan balap serta kondisi atmosfer tertentu. Pirelli akan mengeluarkan buku panduan untuk ketekanan aman ban yang akan dijalankan selama durasi balapan akhir pekan. Dalam hal performa ban, jika ban berjalan pada tekanan yang lebih rendah, ban tersebut mampu menciptakan cengkeraman tambahan di permukaan lintasan berkat downforce. Sisi lain dari ini adalah bahwa cengkeraman tambahan akan menempatkan tekanan berlebihan pada dinding samping ban, yang mana ini bisa berpotensi ban meledak setiap saat. Oleh karena itu, demi keamanan, Pirelli sebagai produsen ban memastikan bahwa mereka menentukan tekanan ban yang dibutuhkan untuk dijalankan di setiap Grand Prix yang berbeda. Secara khusus dinyatakan dalam peraturan F1 bahwa tim tidak diperbolehkan memasang perangkat apapun di mobil yang dapat mengubah tekanan ban saat mobil berada di luar lintasan. Selain itu, semua tim perlu memasang sensor di roda yang memantau tekanan dan suhu ban.
Data dari pemantauan ini dikirim langsung ke FIA, sehingga mereka dapat memastikan bahwa tim tidak melanggar aturan ini. Dan tim diizinkan untuk menambahkan gas nitrogen tambahan ke ban mereka jika mereka melihat bahwa tekanan ban turun di bawah nilai aman yang ditentukan sebelum memasukkan ke dalam mobil. Tentu aja FIA memiliki inspektur di garasi pit yang memantau tekanan ban dan akan menginstruksikan tim jika ada ban yang kurang angin atau kelebihan angin. Inspektur FIA tidak boleh menghalangi akses tim ke ban jika ada pit stop yang tidak terjadwalkan seperti dalam kondisi safety car. Ada satu cara agar tim dapat memanipulasi tekanan ban mereka, yaitu dengan cara ban dingin memiliki tekanan yang lebih kecil daripada ban hangat. Jadi jika tim melepas selimut pemanas atau blanket terlalu awal, suhu ban menjadi dingin dan dengan demikian mengurangi tekanan di dalam ban. Ada-ada aja ya cara curangnya. Ini adalah trik yang terkadang digunakan tim selama kualifikasi, di mana mobil disimpan di garasi selama 30 hingga 45 detik tambahan sebelum dilepaskan ke trek saat ban sedikit mendingin dan tekanan berkurang. Ban kemudian bisa mendapatkan cengkraman sedikit lebih banyak, dan tim berharap bisa mendapatkan putaran kualifikasi yang lebih cepat. Untuk mengatasi hal ini, FIA telah memperkenalkan peraturan di mana mobil harus keluar dari garasi ke jalur pit dalam waktu 60 detik setelah blanket pemanas dilepas dari ban. Jika mobil tidak dapat keluar dari garasi dalam waktu 60 detik, maka tim harus mengganti ban yang sudah disiapkan dengan ban yang baru tapi sudah dipanaskan dengan blanket. Dan biasanya tim akan mencoba dan mendapatkan keuntungan maksimal dengan membuat waktu keluar dari garasi sedekat mungkin dengan batas 60 detik selama kualifikasi. Batas 60 detik untuk melepas blanket pemanas ini juga berlaku untuk pit stop. Oleh karena itu, jika ada pembalap memilih untuk tidak masuk selama putaran tambahan, ban yang udah siap dipasang perlu diganti lagi dan digunakan set ban baru lagi. Jadi kesimpulannya, ban F1 dipompa dengan nitrogen. Peraturan teknis F1 memungkinkan penggunaan nitrogen atau udara, tetapi nitrogen memungkinkan konsistensi yang lebih besar dalam kinerja ban. Gas nitrogen lebih stabil secara kimiawi daripada udara pada suhu tinggi yang dihasilkan dalam ban F1. Dan tambahan, jika nanti ada komen, ban F1 tahan sampai berapa lap? Ban Formula One dirancang dan diproduksi untuk kinerja tinggi daripada daya tahan. Ban soft compound dengan tanda ban merah yang diproduksi oleh Pirelli ini bisa memiliki umur antara 40-50 mile atau 64 km sampai 80 km. Variasi ini paling dipengaruhi oleh seberapa baik pembalap mampu merawat ban saat mengemudi mobil. Kemudian ban hard compound memiliki daya tahan sekitar 100 mil atau 160 km per jam. Sekali lagi, keterampilan pembalap dapat memperpanjang umur ban. Makanya biasanya pembalap yang memimpin akan memiliki ban yang lebih bagus daripada ban pembalap yang mengejar mobil di depan. Ini terjadi di Grand Prix Jepang kemarin antara ban Max Verstappen dan pembalap lainnya, yang mana ban Max masih bagus dan ulirnya terlihat, dan beberapa pembalap lainnya bannya udah pada botak. Ya ini semua karena akselerasi yang berlebih. Dan jika ada pertanyaan juga berapa sih harga ban mobil F1? Satu set ban Pirelli yang digunakan di Formula One biasanya berharga sekitar $2.700 per set atau sekitar Rp41.700.000. Karena tim Formula One membutuhkan 13 set ban per mobil mereka untuk setiap akhir pekan balapan, potensi biaya totalnya lebih dari $35.000 atau setara Rp541 juta. Namun pada kenyataannya, tim membayar lebih kecil dari itu. Karena setiap tim harus membayar biaya tetap agar Pirelli tetap memasok ban. Karena di sini jelas, Pirelli mendapat banyak keuntungan seperti pemasaran dari penggunaan ban. Oleh karena itu, ban dipasok ke tim dengan harga diskon. Dan jelas juga ya, kalau tim Formula One membayar ban ke Pirelli, dan ini dimasukin ke budget cap. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.